Kontroversi rumah subsidi mini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di studio Kompas TV. Saya menyapa Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia REI. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya menyapa Pak Boni Minang, anggota Satuan Tugas Perumahan Presiden Prabowo Subianto. Selamat malam Pak Boni. Selamat malam. Selamat malam ke Bang Adian Apitupulu, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Malam. Saya menyapa Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam. Dan Mas Samsul Asyar, wartawan Sirul Kontan. Saya langsung ke Bang Adian dulu. Bang Adian, rumah subsidi dipres ukurannya jadi 18 meter persegi. Apa pendapat Bang Adian? Nggak manusiawi. Nggak manusiawi? Nggak manusiawi. Tadi kita baru ngobrol-ngobrol situ, kita bandingkan berapa sih idealnya ukuran kandang untuk 4 ekor sapi. Itu ukurannya sekitar 40 sampai 50 meter. Itu sapi. Harusnya harkat manusia di atas itulah. Itulah. Nah kalau kemudian kita anggap 18 meter itu untuk berapa orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi waktu dia bujangan, dia beli, dia kawin, dia cari rumah baru, dia punya anak 1, dia cari rumah baru lagi, dia punya anak 2. Jadi selama hidupnya dia hanya beli untuk rumah, mencari rumah aja. saja. Tadi menurut Bang Adian, kenapa kira-kira draft ini keluar begitu? Ukuran rumah mini sekali subsidi. Kenapa kira-kira? Kira-kira. Bingung ya? Sebenarnya kan di Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman itu kan ada kewajiban dari pengembang ya, 1, 2, 3. Yang sudah membangun 1 rumah mewah wajib membangun 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana. Itu kan harusnya bisa dituntut tuh dari pengembang, karena itu dasar hukumnya adalah undang-undang. Itu bisa menyelesaikan sekian persen anggaran itu sudah selesai dari situ. Banyak cara lah, banyak cara yang bisa kita cari, kita pikirkan, kita diskusikan agar tidak 18 meter. Itu loh. Apakah dia ke atas, apakah dia di mana, segala macam, banyak sekali. Ukuran banyak rumah sekali. 18 meter persegi tidak manusiawi. Pak Boni, penegasan. Ini udah final atau belum? Belum. Belum final. Belum final. Tapi kalau belum final sampai mana kajiannya? Karena kan sudah dibikin mock-up-nya tuh tadi kalau kita lihat tuh. Ya, mock-up kan bukan dari kita, dari swasta. Swasta bikin mock-up kan. Swasta ini sendiri. Ya inisiatif mereka lah. Inisiatif sendiri, tapi kan menterinya kemarin. Ya, menteri kan udah jelas tuh. Saya juga amati kan. Saya cermati, saya lihat lagi. Beliau mengatakan ini mereka menunggu, kita menunggu, ya kan, pro dan kontra. Ya kan, ini pilihan dan saya siap dikritik. Semenjak itu kami mengatakan, Ketua Satgas juga Pak Hasim mengatakan tidak pernah kita berdialog. Dialog kita dengan menteri 2 kali meeting itu masalah likuiditas, tidak masalah ukuran. Sehingga udah saya tegaskan, dari Satgas mengatakan kita tidak setuju 18 meter. Oh berarti nggak harmonis nih sama PKP? Oh nggak ada, jangan dibicarakan seperti itu. Loh, tapi kan begini, menteri ini dia kan, ini saya mencoba memahami. perbedaan hubungan. Jangan dikasih kalian itu, jangan dikasih kalian. Jadi menteri itu dia mengkaji, ya kan, dia berbicara dengan ekosistem. Setelah saya dia ada ketua umum REI, ya kan. Mungkin dia menggali tentang ada bagaimana MBR tinggal di kota. Nah mungkin menteri apa? Ini arahan presiden loh. 27 meter pada saat Prabowo mengatakan itu tidak manusiawi, ya kan. Jadi bagaimana kalau MBR yang harus tinggal di kota? Jangan MBR tuh tinggal di ujung kota, dia harus berangkat 4:30 pagi, pulang jam 10 malam. Kami katakan dan pasti mengatakan kepada Pak Presiden, ini tidak produktif. Kalau dia pegawai ASN, keesokan harinya nggak produktif. Nah gimana caranya? Masalah tanah, disinilah lahir tentang 3 juta. 2 juta rumah sosial diberikan, yang 1 juta di kota vertikal. Tanah itu diberikan gratis oleh pemerintah. Tanah diberikan gratis, tapi saya kembali ke 18 meter persegi tadi. Draftnya keluar. Draftnya bisa keluar tiba-tiba, bakal tidak konsultasi dulu ke Presiden Prabowo Subianto misalnya? Tahu nggak Presiden? Saya yakin tidak. Loh, idealnya Presiden berapa? Menurut Presiden idealnya berapa? Lah, kita sepakat waktu itu 36. Itu malah, ideal minimum. Iya, Presiden malah minta lebih dari itu. Makanya kita bilang 36 Pak, karena ini masalah biaya kan. Masalah biaya karena kita juga mau subsidi, anggaran kita terbatas. Backlog itu mencapai 9 juta dan bilang 15 juta. 9,9 juta malah hampir 10 juta. Makanya dengan pemikiran seperti itu kami mulai dengan angka 36. Tapi heading ke depannya itu malah tiba-tiba ada 18 meter persegi tidak dikonsultasikan ke Presiden Prabowo Subianto katanya Bang. Ya gitu ya? Ini problem bangsa kita, memang selalu ada yang di markup atau yang dikurang-kurangi. Jadi sampai ukuran rumah juga beda-beda presiden sama menterinya.
Sehingga kalau ini kok dikurangi 50% dong kalau 36 ke 18 kan? 18. Jauh sekali. Kalau menurut saya apapun itu hormati apa yang diinginkan oleh presiden. Jalankan apa yang diinginkan oleh presiden. Tugas menteri adalah menerjemahkan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh presiden. Tinggal kemudian Pak Buni pastikan bahwa memang benar itu arahan presiden. Benar itu yang diinginkan presiden. Jangan sampai kemudian rakyat melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri PKP ini adalah keinginan presiden. Kalau apa yang disampaikan Menteri PKP dianggap rakyat sebagai keinginan presiden, maka itu akan berdampak negatif buat presiden. Klarifikasi untuk menjelaskan ini dari Satgas dan dari Menteri PKP tentang apa yang diharapkan oleh presiden harus clear. Kalau tidak, nih bolanya bisa ngantem kemana-mana, mantul kemana-mana. Saya jamin itu adalah bukan arahan presiden. Kenapa? Presiden Satgas itu Februari 2024 setelah dia menang ya. Menang langsung dibentuk. Walaupun tim kita dari 2023. Dibentuklah, dipanggillah para pakar di Widya Chandra itu. Ada 60 orang kurang lebih. Dikaji. Jadi presiden menetapkan, ya haruskah Kementerian Perumahan ini dilahirkan kembali? Kalau iya, apa benefitnya untuk rakyat? Kita ceritakan ada pemasaran nih, bereskan. Nah kami mengatakan waktu itu 27 meter itu beliau mengatakan tidak manusiawi sehingga Satgas diminta bekerja selama 8 bulan untuk mempersiapkan bayi ini lahir kementerian. Setelah itu apa yang kita berikan? Pasim, saya dan Satgas Irawan Ronodipuro, Panen Sumeneng Kalit itu menghadap ke Magelang memberikan rekomendasi ke presiden depan menteri. Ada 7 menteri kalau nggak salah. Dan itu yang kita berikan rekomendasi sehingga tidak ada tertera di situ tentang ukuran. Di luar skenario, di luar naskah. Presiden tidak pernah. Pak Joko, pengembang udah diajak ngobrol belum? Karena salah satu pengembang udah bikin mock-up-nya. Kita menterinya datang loh. Harus selalu diajak ngobrol. Itu udah tahu. Karena kalau pengembang nggak bangun, pemerintah juga nggak bisa bangun itu. Harus dicatat itu. Tapi begini. Saya cerita sedikit mengenai FLPP. FLPP itu dari 2010 sampai 2025. Dari 2010 sampai 2025 itu ada menteri, nggak ada menteri, dan sekarang ada menteri. Oke. Realisasi yang paling tinggi adalah 2016. 261. Artinya apa? Itu saat ada menteri? Nggak ada. Tidak ada menteri. Oh, jadi begitu tidak ada menteri, yang dibangun lebih banyak? Nah, saya aja berpikirnya begini loh. Pada saat ada kementerian, saya nyatakan kepada Pak Menteri Bang Ara itu, Bang, Kementerian PKP ini akan punya kinerja yang sangat dahsyat. Kenapa? Satu, kita punya risetnya bahwa setiap injeksi 3,5 sampai 7 miliar US dollar itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 0,5% sampai 0,6. Itu kondisi perizinannya berserakan, gitu. Bayangkan kalau ini sudah ada kementerian, kemudian kami juga punya propertinomik. Jadi properti sebagai penumbuh ekonomi. Ada 4 pilar yang kita sampaikan. Yang pertama harus ada kementerian, yang kedua kebijakan, yang ketiga perizinan, yang keempat adalah program strategis nasional. Kementerian sudah ada, program strategis nasional sudah ada 3 juta. Bayangkan, saya menghitungnya minimal 1,2 sampai 1,5. Kalau dari impact perputaran uang itu. Tapi kalau misalnya diminta untuk bangun 18 meter persegi, Anda siap somehow sampai hari ini kita berkutat dengan hal-hal yang tidak perlu. Tidak produktif. Bapak-bapak pinter menjawabnya. saya cerita yang 18 meter menurut Ray gimana? Iya, gimana? Nah, kalau disuruh bangun siap nggak? Sebentar dulu, harus pelan-pelan, Bang. Ayolah. Orang Jawa kan ngomongnya pelan-pelan, tapi jelas gitu ya. Jangan dibikin nggak jelas ya. Nah, saat ini FLPP menjadi 350, sebelumnya 220. Ini bagian dari yang didorong oleh Satgas kemarin dan ini prestasi Bang Ara mengeksekusi itu. 350.000. 350.000. Sayangnya belum ada keputusan yang tertulis dari Kemenkeu. Saat ini juga kami sudah menyampaikan kepada kementerian bahwa penyerapan itu akan menjadi isu. Kalau untuk kualitatif approach, menteri kita tuh hebat, ya, beliau punya energi besar untuk mengkonsolidasi. Nah, tapi kalau untuk kuantitatif approach ini bermasalah.
Ini Bang Adrian akan bisa menggila itu pada akhir tahun nanti kalau nggak terserap. Maksudnya pengembang juga pusing sama menterinya. No, bukan begitu. Oke. Saya biar urut dulu, enggak gini. Oke. Nah, ini baik. ada Baik, sisi kita lanjutkan toko bola ya. Saudara kemana-mana, habis stok masih akan segera kembali. Kalau dijawab singkat saja, kalau diminta bangun rumah 18 meter persegi bisa nggak pengembang? Kami ini organisasi yang Ya mewadai. bisa apa enggak? Panjang banget. Kita menabrak ketentuan dong. Iya. Ketentuannya ada. Dan rasanya Bang Ara itu selalu berbicara mengenai kelayakan. Iya. Kelayakan. Harus proper terhadap ketentuan. Saya yakin ini ada sesuatu yang bermasalah. Nah, permasalahannya Oke. itu bagiannya Bang Adrian nanti. Oke, Pak Yayat, Iya. kira-kira rumah ini layak atau tidak? Kalau memang dibangun, apa syaratnya? Ini persoalannya bukan kuantitatif ya, ngejar target jumlah, tapi ada aspek kualitatifnya. 18 meter itu sebetulnya secara kebutuhan ruang, tadi kita tahu semua 9 meter. Aspeknya sebetulnya perlulah pemerintah ini bertanya secara sosiologis, psikologisnya, stres. Dan kedua yang menarik adalah dalam konteks prasarana dan sarana. Saya tidak bayangkan apakah 18 meter itu dari sisi sanitasi punya septic tank sendiri nggak? Sifatnya kolektif atau tidak? Atau rumahnya di atas piteng. Kira-kira gitu. Gitu. Terus yang kedua yang lebih menarik lagi gini, kan tidak jelaskan ini landed atau vertikal. Kalau landed susah di perkotaan itu cari tanah yang memang sangat hamparan luas. Pasti ada di pinggiran. Berarti ada cost terkait dengan transportasinya. Artinya ini ada beban-beban tambahan, sudah tidak layak misalnya secara kualitatifnya, kemudian dari cost-nya juga terlalu tinggi. Nah, sebetulnya kalau lihat statement dari Pak Presiden waktu ke Singapura kemarin kan, saya akan mencontoh Singapura. Dalam konteks yang sederhana aja, tanahnya efisien, kuantitatif, jumlah unitnya juga banyak. Dibuatlah yang layak. Jadi itu lebih proporsional dibandingkan mencari sesuatu yang sebetulnya agak susah kalau kita terima secara akal sehat. Karena satu lagi, bukan sekedar ukuran, tapi secara aspek kesehatan, ventilasi, pencahayaan. Oke. Kemudian pada aspek lainnya, kelihatannya ini ukurannya hanya ukuran pertimbangan teknis dan pertimbangan ekonomis tanpa memperhatikan housing career. Iya. Orang kan harus naik, tumbuh kembang. Jadi angka 18 ini bisa dikatakan menstrukturkan orang selamanya miskin. Oke, Pak Boni, kalau dari Satgas nggak ada memberikan masukan, bahkan apa yang dilakukan oleh Menteri ARA begitu itu jauh dari yang diperbincangkan. Jadi Pak Menteri itu dapat inspirasi dari siapa ya? Kita nggak usah bahas ke sana. Oh, tapi dia yang bikin ini, Ya, soalnya saya jelaskan. Lu ngelawan presenter lu. Ya, sabar, Adrian sabar. Jadi begini, saya mencoba untuk memahami pola pikir Pak Menteri. Sewaktu Metro TV melihatkan unit 18 meter, oh slightly cost, tapi ini konsumsi satu orang nih. Ini arah pikirnya kemana? Nah, Menteri suka pernah mengatakan begini, bagaimana orang MBR tinggal di kota? Kalau tinggal di kota harga mahal, masa kita kalah sama masalah? Ini argumen beliau. Mungkin beliau alpa. Kalau melihat dari rekomendasi yang kita berikan ke Presiden depan beliau, itu adalah begini. Untuk MBR tinggal di kota sudah diselesaikan dengan cara vertikal. Dengan pemerintah menyiapkan lahan secara gratis, developer bangun, harga jual 8 juta per meter square. Sehingga itu telah diselesaikan. Artinya bukan kita kalah masalah, tidak ada masalah. Untuk segmen di kota sudah ada. Nah, kalau kita bicara 18 meter, akan ada acquisition, tuduhan lain. Ini nggak baik, gitu loh. Kalau saya ya, karena saya background pengusaha, tuduhannya begini. Kalau 18 meter itu dijadikan kategori rumah subsidi, yang rumah subsidi ini penikmat relaksasi 5%, sehingga kelihatannya menguntungkan satu pengusaha. Dia jual 18 meter dengan bunga murah. Nah, saya harap ini hati-hati. Menteri udah paham kok. Niatannya adalah ingin memberikan rumah. Udah. dan beliau pengembang membuka nanti dikasih kritik subsidi nggak? gitu. Beliau Pengembangnya membuka dikasih kritik? subsidi nggak nanti? Kenapa? Pengembang akan dikasih Nggak subsidi ada nggak? subsidi, nggak ada Kalau subsidi. kewajiban Pembeli. 60 dan 40 untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum itu masih berlaku nggak sih di MBR? Masih. Sebenarnya Jadi kalau misalnya Tanah. 40% itu dihilangkan sebenarnya atau dikurangi, kita bisa menekan harga rumah dong. Kita Oh bisa iya. dapatkan Oh lahan iya. lebih luas Iya. dong. Iya, Iya. pasti. Itu enggak gini maksudnya. Pasti. Kenapa kemudian manusia harus mengalah? Bukan peraturan yang mengalah.
Gitu loh. Nah, peraturannya kan 60% bangunan, 40% itu untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Oke, jalan, taman, apa segala macam. Kalau kemudian dibuat 80-20, bisa nggak kita tambah dapat banyak lahan? Harusnya bisa dong. Nggak bisa sampai ke sana. Nggak sampai. Maksimum 30. Ya, misalnya. Oke, kalau misalnya Oke. maksimum 30. Ya. Atau kalau misalnya kemudian di apartemen kan tidak butuh jalan tuh. Ya. Cuma pinggiran saja. Bisa nggak kemudian dibikin jadi 80-20 misalnya begitu. Artinya kan kita dapat tambahan lahan dong. Ya. Peraturanlah yang dikorbankan buat manusia. Kalau menurut saya, bukan manusia yang dikorbankan buat peraturan. Itu loh. Kenapa? Karena memang kita manusia butuh ruang lebih besar untuk bisa hidup lebih baik, lebih sehat dan sebagainya. Makanya saya pengen tanya sama teman-teman dari REI ini, misalnya begini, bantu saya ya. Ketidaksetujuan kita terhadap rumah 18 meter itu ada nggak alat ukur yang lain? Apakah WHO? Apakah kemudian SNI? Itu gimana coba? Jadi aturan nasionalnya itu ada. Berapa? Undang-undang perumahan, terus PP 12 2021, semuanya acuan tanahnya itu minimum 60. Tanahnya saja 60. Tanahnya minimum 60. Bangunannya minimumnya 21. Ya. Tapi artinya dia bisa mengembangkan jadi 35 di atas tanah Iya, it's okay lah. Maaf, Di dalam situ. konteks yang tadi beliau katakan, jadi pergerakan satu orang itu harus 9 meter per square. Oh. Jadi kalau 2 orang itu 18. Nah, kita kan nggak bisa berpikir ini hanya untuk pasangan. Ini riset ya, by riset ya. Ini ketentuan SNI, Oke. ya kan? Nah, ada UN Habitat juga mengatakan itu. Iya. Jadi kalau kita desain cuma untuk 2 orang, ini pasangan ini kan melahirkan. Yang ideal katakan 2 anak. Sehingga kalau 4 manusia, 4 orang dikalikan 9, itulah angka ideal 36. Iya. Tapi kalau UN dia 12 kan, 12 meter. Satu lagi Ya. nih Bang, kita itu tidak punya kebijakan kependudukan model di Cina, satu keluarga satu anak. Itu bisa menstrukturkan unit rumah kebutuhannya. Kita kan terus anggota keluarga bertambah. Iya, Itu terus kecuali bertumbuh. kecuali kalau dikunci dengan kebijakan aspek demografinya atau Kalau pilihan. kalau UN tuh kalau nggak salah 12 meter per Ya. orang kan. Kalau 9 sampai 12. 12 meter berarti 24, 48 ya. 48 ya. Oke, Betul. baik. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, dengan adanya draft baru yang dikeluarkan oleh Kementerian PKP, apakah ini sinyal dikejar target harus mewujudkan 3 juta rumah presiden? Saya melihatnya kejar target ya, Pak Boni, mohon maaf. Ini karena apa? Kalau gampangannya kan 36 bagi 2 aja udah dari 2 unit 18 gitu. unit, Itu iya, kan itu untuk kan. ngejar yang 2 juta. Jangan-jangan memang targetnya ketinggian ya direvisi lah Pak. Mungkin biar Pak Menterinya lebih tenang, berpikir lebih apa. Mungkin kalau targetnya ketinggian ya tidak. Dan mungkin juga dihitung juga oleh REI dengan target 2 juta rumah tapak tadi ya, 2 juta rumah tapak dan 1 juta untuk vertikal. Artinya mungkin apakah target itu realistis dengan mungkin sebagian 350.000 ya FLPP-nya. Ini hal berbeda. Ya, ntar saya jelaskan. Oke, makanya apakah hal itu yang menjadi apa ya, angan-angan jadi pengen ngejar tercapai dengan target itu pertama. Dan saya rasa untuk di luar 18 wacana 18 itu banyak cara sebenarnya, dan kita belum disinggung melibatkan Pemda. Itu kan yang mereka punya lahan-lahan mungkin, atau yang mungkin dipakai pasar atau pakai fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki Pemda, itu bisa dikembangkan juga untuk semacam TOD dan apa vertikal tadi Pak mungkin. Itu yang mungkin harus digali di situ ya. Jadi saya tekankan di sini ya, ini bukan ngejar target. Jadi dalam forum ini sekali lagi saya mewakili Satgas mengatakan program atau janji politik Pak Prabowo 3 juta itu bukan untuk MBR. 3 juta ini yang kita sebut subsidi produktif. 1 juta rumah sosial untuk desa yang diberikan oleh Presiden gratis ya. 1 juta di pesisir itu gratis. 1 juta di kota untuk menerjemahkan bagaimana masyarakat MBR mau tinggal di kota. Oke. Pemerintah menyiapkan lahan. Yang kita patok adalah 8 juta per meter persegi ya harganya. Nah, kedua, ini adalah apa? FLPP MBR yang memiliki backlog sampai 9,9. Kami waktu itu diperintahkan untuk bagaimana mencari solusi untuk menurunkan backlog. Ya. Artinya pembangunan rumah MBR ini nggak bisa 350.000 juga nggak bisa. Karena kalau kita bangun 350.000, pertumbuhannya 5% per tahun, nongol 450.000. Kiamat lewat 1 hari nggak selesai nih.
karena setiap you bangun 300 tumbuh 400. Akumulasi. Sehingga kita berpikir ini harus 500 atau 1 juta. Ini yang kita rapat sama menteri 3 bulan terakhir. Pak Hasim memanggil 4 bankers ya, himbara. Ayo coba alihkan KUR. Bagaimana ke UMKM? Apa sih funding model KUR ini? Ya. KUR ini kan 3% dari APBN, 4% uang bank. Ya. Oke. Kalau 300 triliun, artinya APBN cuma keluar 15 triliun. Oh, ketemu polanya. Bagaimana dengan Danantara? Kita harus approach ya, bagaimana mendapatkan dana yang gratis, yang dengan tanpa biaya. Kalau bank itu kan deposan. Ya. Ya. Sehingga kami di Satgas pasti bilang, Pak Boni, gimana kalau umpamanya kalau negara ini untung? Kalau dari uang keuntungan kan bukan uang negara nih, dihasilkan oleh set on company. Kita tahan 20% untuk membantu likuiditas. Oke. Itulah yang dari Danantara akan mengucurkan 130 triliun. Berarti Pak Boni dari Bisa Satgas 1 juta masih tuh. konsisten ya. Kalau hasil dialog kita yang lalu 3 juta rumah itu gratis diberikan kepada masyarakat, masih konsisten? Konsisten, makanya kan Masih saya konsisten. bilang jangan mengacu, ini ada 3 hal. Oke. 1 rumah sosial pengentasan kemiskinan, yang tadi ya 3 juta ini MBR. Oke. Jadi kalau MBR sekarang rumah FLPP dibangun sama Mas Joko 500.000 unit, bukan mengurangi 3 juta. 3 Aduh, juta tetap dibangun. Harus dibangun. Baik, Jadi dan Pak Boni akan FLPP berpegang. di luar 3 juta. Baik, sekali lagi Oke. Sisto akan kembali FLPP belok sekarang. 9 juta. No. Pak Boni, saya mau mempertegas sedikit karena ini juga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Artinya program 3 juta rumah itu di luar program rumah subsidi FLPP. FLPP. Itu pasti Iya. di luar udah Saya ya. tegaskan biar clear. Amanah Pak Presiden dengan melahirkan Kementerian Perumahan ada 3 perkara. Satu adalah program sosial, 1 juta desa pesisir dan kota ya, high rise. Kedua, menyelesaikan masalah backlog yang 9,9 juta. Ya. Ini rumah MBR yang menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ketiga, program renovasi dan pembenahan kawasan. Oke. Ini sumbernya dari pinjaman luar negeri, perbaikan kawasan. Jadi 3 hal ini. Nah sekarang menteri lakukannya adalah FLPP yang tadi Pak Joko katakan tanpa kementerian bisa jalan. Mohon maaf Pak, yang 18 itu FLPP bukan? Iya, FLPP dibicara. FLPP ya kan Iya, Mas? MBR. Yang 18? Iya. Ya, kalau Yang misalnya 18 jadi meter Itu MBR. MBR Itu MBR Kak. Ya, Iya, kalau ceritanya ya saya bisa pastikan bahwa itu mau dimasukkan skema FLPP. Yang 18 meter itu. 18 meter itu. Dan itu dari awal kami sampaikan selain harus proper regulasi, Ya. proper kelayakan hunian, gotong royong, kekerabatan, proper terhadap keterjangkauan adalah bahwa nanti kebijakan itu tidak boleh ya merusak ekosistem. Ya, kenapa ekosistem ini sudah terbentuk nih? Kalau kebijakan itu jalankan bukan ekosistem yang rusak, eko tubuh rusak, kepala rusak, Pertama segala gini macam Pak, rusak. saya agak mengkritisi sedikit ya. Kursi juga rusak itu. Di mindsetnya pasar untuk 18 itu real atau enggak sih? Nggak ada kan. Kalau dimasukkan ke LPVP, siapa kira-kira yang membeli? Karena ada data yang mengatakan backlognya 9,9. Ada data terbaru 16 juta rumah kosong. Nah, 40.000 apartemen kosong di Apartemen Jakarta. kosong, Dan kalau- bahkan rumah tipe 36 di luar Jawa pun banyak yang kosong. Dan kalau Karena tidak sesuai misalnya 18 meter ekspektasi persegi mereka. dibangun dan itu katanya di kota, bisa dibangun di mana dengan modal 108 juta sampai 120 juta tadi perkiraan dari Enggak gini lah. Gini. Jadi kalau itu di kami ya, jadi kami itu developer merah putih bang. Anggota dewan harus bangga karena pengusahanya merah putih gitu ya. Iya. Jadi kita ini menyampaikan bahwa kalau toh itu mau dibangun, Iya. itu tidak boleh di kota yang FLPP-nya masih jalan. Kalau FLP-nya dengan kondisi Oke. 21, 60, 36, 60 bisa, kenapa? Kan makanya akhirnya kan merusak ekosistem. Ya, ya. Kita sampaikan kok, kita sampaikan. Jadi di awal bahwa ini harus ada di kota besar. Masalahnya kita juga menyampaikan bahwa ada loh syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, kan begitu. Apa tadi? Standar SNI, Ya. PP 12, Ya, ya. Undang-Undang Perumahan, Ya. itu kan clear. Mosok sih? Berarti yang sekarang 18 itu memang melanggar ketentuan yang sudah ada dong.
Ya, Kalau Jangan Ray yang Ya, jawab. maaf siapa ya? Kalau Ray yang jawab nggak dapat proyek. Lebih baik kita yang jawab. Oke. melanggar. Gitu ya. Kita bukan kita pengembang usaha. Membayar pajak. Gua maksudnya mengamankan posisi Iya. teman-teman gitu loh. Walaupun mau diperiksa. Iya. mau diperiksa ya. Jadi jangan tanya Ray, tanya ke DPR, kita punya hak imunitas. Oke, imunitas, gitu loh. ya. Jadi gini. Berpotensi melanggar. Jadi begini, 18 meter itu ideal tidak? Tidak. Ada yang bilang ideal. Ya. Kalau buat kami, silakan di pasar komersil. Maka kami belum ada aturan loh. Ya. Orang dilarang. Hotel aja yang ada 15 meter square, ya kan? Jadi kalau itu bisa dijual ya silakan. Ya, Ya kan? oke. Tanpa Buat kos-kosan. subsidi ya. Namun, Ya. Buat kos-kos. jangan, nggak benar dong. Ini rumah apa kos-kosan? Nggak kan gue ngomong. Kalau dengan kayak itu bisa kan. Tapi namun jangan ukuran itu menjadikan satu kategori rumah subsidi. Ya. Sehingga Sepakat. kepikirnya adalah dia penikmat. Ya. Ini Tapi kita kalau bicara sekarang usaha- kebijakan Menteri Perumahan loh, bukan kebijakan Menteri kos-kosan loh. Bukan. Enggak, lu jangan begitu. Begini, gue kan bilang. Dia kalau kita minta bangun rumah, lu bilang Bukan. kos-kosan. Aduh, ini bahaya. 18 Dian, gue tanya sama lu sekarang. Iya. Lu di DPR pernah mengatur nggak dilarang di Indonesia bangun rumah 15 meter? Sekarang kita tanya. Iya. Nggak ada Nggak ada yang larang. aturannya. Iya. Jadi kalau itu adalah segmen untuk orang kosin, silakan saja kalau dia mau usaha. Iya. Tapi ukuran itu jangan dikategorikan sebagai adalah penikmat. Kalau dari subsidi. kalau perorangan mungkin tidak ada aturannya ya, tapi kalau negara yang kerjakan Iya. dan dia tidak mengikuti standar kesehatan, Iya. standar SNI dan sebagainya, tentu melanggar. Artinya nanti Tapi Bang kalau Adian mau kemudian- panggil Menteri PKP nggak untuk Sebenarnya saya berharap begini. Tadi kan si Boni ini bilang, menurut Pak Hasim, gimana ya kita bisa dengar sendiri dari kata-katanya Pak Hasim gitu loh. Kan tidak mungkin kita mendengar sendiri dari kata-kata Pak Prabowo Oke. dalam diskusi. Kalau bisa buat diskusi dengan Pak Hasim, Boleh. mengundang FGD. teman-teman dari Boleh. Komisi 5, kita dengar sama-sama gitu. Boleh. Saya Kenapa akan sih sampaikan. hitungannya kayak begini gitu loh. Abang cuma mau Yakin. dengar dari Pak Hashim, Yakin. abang nggak mau dengar dari Menteri Ara, panggil gitu ke Komisi 5. Oh pasti dipanggil, kita pasti Kapan ada kira-kira? jadwal raker. Kita bisa lihat jadwal rakernya itu pasti. Tapi masalahnya kan begini, kita juga tidak mau dong kemudian Boni ini jualan Pak Hasim gitu loh. Kata Pak Hasim, Oke. kita tuh pengen denger sendiri. Ini pertemuan Oke. gua dengan Boni ini yang kedua nih. Iya. Selalu kata Pak Hasim, kita nggak pernah ketemu Pak Hasim. Nah, fasilitasi saja diskusi terbuka FGD dengan teman-teman parlemen, undang wartawan segala macam. Ini loh hitungannya. Walaupun sebenarnya kita punya standar-standar yang kita bangun sama-sama kan, Ya. SNI, standar UN, apa gitu. Saya sepakat sekali, ya kan. Sama juga nih hal yang sama. Karena saya mewakili Satgas nggak bisa datang semuanya. Pak Hasim itu kan kita bisa mewakili. Jadi bukan soal kata Pak Hasim. Sama juga dengan beliau. Ardian bilang, ini Komisi 5. Komisi 5 akan mengawal kepentingan rakyat. Pertanyaan saya, udah 5 kali nih. RDP sama Pak Menteri. Tidak ada satu isu pun diadreskan. Pertemuan kita pertama, tidak ada. Saya kadang-kadang lihat, Ardian nggak ada. Ya kan? Yang kita bilang kata DPR Komisi 5. Adreskan itu. 5 kali RDP. Ya kan? Bang Adian nggak ada ya? Harus mengkaji. Ada 2 kali cuman nggak ngomong. Lagi makan permen karet. Jadi Jadi bro, apakah gini aja. Taruh. Kita punya kepentingan yang sama. Ini perlu diluruskan. Iya. Abang Ini ngomong perlu dong. diluruskan RDP bahwa berapa kali? apa? RDP berapa kali dengan Komisi 5 dengan Kita tidak mungkin RDP dengan menteri. Dengan- Tidak pernah terjadi RDP dengan menteri. Itu juga salah. Dengan menteri itu raker. Oke, Raker. Nah, gitu loh. Raker sudah terjadi berkali-kali. Kali-kali. Hasilnya? Gitu loh. Apa yang dibahas tuh banyak. Salah satunya misalnya perdebatan tidak bisa dibilang adiannya, tapi fraksi PD Perjuangan. Salah satu yang kita perdebatkan itulah kenapa sih skema dalam Undang-Undang Pemukiman dan Perumahan tentang kewajiban pengembang 1, 2, 3 tidak dimaksimalkan. Misalnya begini, ada pengembang besar nih, sudah bangun 1 rumah mewah. Dia kan punya kewajiban membangun 2 rumah sederhana, menengah dan 3 rumah sederhana. Jadi kalau dia sudah membangun 1.000 rumah mewah, maka dia harus membangun paling tidak 2.000 rumah menengah dan 3.000 rumah MBR, subsidi tadi. Artinya sudah tertolong dong 5.000 rumah dan modalnya itu tidak perlu ambil dari APBN. Modalnya itu cukup surat mewajibkan
undang-undang itu dilaksanakan. Ada turunan peraturannya sampai tingkat PP, tingkat Permen dan sebagainya. Baik. Itu murah, mudah, cepat dan kita tidak melanggar undang-undang. Oke, Dan kalau gitu. sebentar dulu. Kita Nah, kerja itu sama-sama. sudah kita bahas. Ya. Jadi di parlemen itu ada namanya fraksi, ada namanya poksi. Kalau kita mau rapat, kita rapat poksi dulu nih, kelompok komisi. Oke, siapa yang bicara tentang ini? Oh, ada yang bicaranya tentang transmigrasi, tentang ojol segala macam. Yang ini bicara tentang itu tuh kita bagi. Kayaknya lu perlu ikut pileg di 2020. Juga biar tahu bagaimana kerja parlemen. Dia ngeles nih. Tapi saya bisa nambahkan. Termasuk misalnya siapa yang sekarang masuk pada panja ruang udara itu dibagi. Ya, Mengenai itulah. hunian berimbang. Kenapa tidak dibicarakan, didiskusikan? Itu adalah forum kerja yang official, kan baik. gitu. Kayak saya nggak pernah berjualan nama Pak Hasim. Kalau ada pertanyaan Pak Hasim tahu nggak Pak Boni? Nah, baru kita ngomong. Saya hadir di sini sebagai Satgas. Saya bisa menceritakan bagaimana rancangan itu dibuat Satgas untuk dinikmati oleh masyarakat rakyat. Karena Pak Prabowo ingin para pengembang bergerak untuk menjadi roda ekonomi Indonesia. Itu tujuan kita. Oke, Pak Yayat, yang kita lihat kalau Anda tadi mengkritik eksekutif, tapi legislatif sudah melakukan pengawasan yang benar belum? Tadi kan, Ada. saya Gini menambahkan dulu, yang gini, disampaikan gini. Pak Adrian tadi. boleh. Mengenai Kan hunian berimbang 1, 2, 3, dahulu itu adalah dari sizing, Bang. Gitu loh. Ukuran. Ukuran. Hanya saja saat itu rumah subsidi tidak ada yang mau membangun. Ya. Gitu loh. Makanya saat ini menjadi ditafsirkan seperti itu. Ketentuan existing mengenai itu tuh adalah Jadi Silakan, Pak gini, Gitu. pertama begini. Iya, artinya bahwa kita Gantian dulu, Abang. kita bisa Gantian dulu. memperdebatkan itu, tapi aturan kewajiban bagi pengembang itu Iya. mau ditafsirkan luasan atau fisik. Ya. Jalanin aja. Ya. Kan itu nggak pernah jalan. Ya. Dan itu kan akan menghemat mungkin saja 50% APBN yang dipakai untuk perumahan itu. Ya. Kenapa? Nah ini juga gua agak curiga nih. Kenapa Satgas tidak menekankan itu gitu loh? Menekankan. Menekankan untuk melaksanakan 1, 2, 3. pasal-pasal dalam Undang-Undang Perumahan 1, 2, 3 tadi. Ya. Sudah. Kenapa Oke. kok diem aja Satgasnya? sudah. Itu loh. Sudah. Pak Yayat, Jadi lu gantian dulu lo ngomong. gini. Ini kan terkait dana FLPP kan sumbernya dari pajak masyarakat. Penggunaannya pun harus memberikan nilai manfaat secara kualitas, tipikal dan lainnya. Untuk memandu itu keluarlah SNI, tipikal yang sudah ditetapkan. Artinya uang yang dari rakyat dikembalikan ke rakyat dengan manfaat yang besar. Yang menjadi masalah sekarang ketika tipikal ini tidak ada di aturan, ini dasar hukumnya apa? Artinya kalau dipaksakan kan, aturannya kalau misalnya 18 itu menurut saya kelemahan terbesar adalah tidak ada secara kajian akademisnya gitu kan. Oke. Kenapa tiba-tiba muncul seperti itu? Kajian akademis nggak ada, kajian hukum nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba dipaksakan. Nah dasarnya apa? Jadi artinya bahwa ada prosedural yang terlewatkan. Yang dikhawatirkan kita kalau dia dipusukan. Tiba-tiba tidak ada yang berminat, kosong, terlantar, bahkan tidak ditinggalin. Artinya ada budget, nah dia diperiksa lagi kan. Oke, terlalu banyak yang kita perlu klarifikasi Iya. kepada Menteri PKP. Kami sudah mengundang saudara, namun beliau berhalangan hadir. Tapi kita lanjutkan lagi diskusi kita tetap di Business Talk. Pak Boni tadi mengatakan bahwa program 3 juta rumah itu di luar dari rumah subsidi FLPP. Itu saja kita butuh uang. Ini berarti kan kita butuh uang lebih banyak lagi. Uangnya dari mana, Pak? Uangnya sudah ada. Uang sudah ada dari mana? FLPP itu kemarin ada penambahan 350.000 itu dari APBN. Ada penambahan 150 triliun itu dari keuntungan 20% yang diberikan ditahankan kepada untuk membantu pembiayaan. Terus dari Danantara 130 triliun. Dan skema yang mau kita tiru ada skema KUR. Skema KUR adalah negara mensubsidi SSB ya. Ya. Subsidi selisih bunga katakan dengan 15 triliun. Market uang perbankan, ini uang perbankan ya. Dia dengan bunga 4%, dia bisa kucurkan 150 triliun. Jadi kita ada 300 triliun. Nah, untuk menyelesaikan seperti yang saya di awal, backlog itu kita harus bangun 1 juta. Karena setiap tahun ada pertumbuhan. Sehingga dalam 10 tahun kita bisa bilang backlog ini selesai. Jadi sekarang perkembangan 3 juta rumah sudah sampai mana ya, Pak? Tapi minta 3 konfirmasi juta rumah dong. belum pernah disentuh. Belum disentuh sama sekali. Nah, Nah, jadi kemarin apa saya sih masalahnya Satgas sama Menteri nggak nyambung-nyambung? Nggak ada masalah. Saya Nggak, terlalu kenapa? tengah-tengahnya, Bang. Enggak lah, kenapa enggak apa Satgas bilang A, Enggak. Menteri bilang B. 3 juta rumah, 3 biar, juta biar, rumah biar itu salah. tidak, Enggak, 3 apa juta sih? rumah tidak tersentuh Kelihatan tidak karena tidak dana atau terencana karena memang pemerintahan ada sekarang. tidak Belum terencana. dibahas. Ada hubungan baik skala antara Satgas dan prioritas. Menteri. Mungkin Menteri berpikir Oke. ya skala prioritas untuk di FLPP, ya kan? Ah. Tapi cuma 350.000. Ya 350.000 aja.
Iya, 3 ini kan juta sudah ini jalan. 1 juta nggak tersentuh sama Nggak kan Dulu, jangan nanya ke saya nih. Ini tugasnya Adrian di rapat kerja, harus ditanyakan. Iya, iya. Kan gitu. Nggak. Kami cuma menjelaskan, Iya. Satgas ini mempersiapkan, ya kan, buku putih dan rekomendasi yang kami serahkan kepada Presiden untuk diserahkan pada Menteri. Masalah dijalankan atau tidak, itu tugas kawan-kawan kita nih. Teman kita Adrian yang harus bertanya. Makanya kita Komisi pastikan. 5 bertanya, mana peta jalannya? Ya kan, bagaimana tentang ring 3 juta? Bagaimana tentang itu dipertanyakan. Rekomendasi Satgasnya Namun- bagi dong. Saya kasih. Iya. Buku putihnya saya kasih. Buku putihnya Ya. dikasih, Ini- dibagikan ke Komisi 5, Bagi. apa segala macam, dan buat FGD itu ya. Ya. Boleh. Biar clear nih. 1 menit Gitu yang loh, jangan positif sampai dari kita kemudian ya. apa? 1 menit yang positif. Karena dari kita. bingung juga kita, apa sih masalah Satgas sama Menteri ini loh? Nggak ada masalah. kelar-kelar. Ini persoalan bagi-bagi apa? Penutupan dari saya. gitu. Nggak, saya Nanti satu saya menit. kasih satu penutupan dari saya. Ayo, ayo. Jadi, ini jangan dianggap arah menentang Satgas dan menjadikan aturan ini. Belum. Aturan ini masih draft. Iya. Ya kan? Masih draft tapi nggak Masih diskusi. draft dan dia kan kita kasih komen kita. Nggak Di dong, kota itu nggak sudah dong. ada solusi Bon, untuk high rise. Udah hampir 1 bulan polemik ini terjadi. Oke, yang bingung itu siapa? Calon pembeli, calon pengguna, rakyat. Kalau belum jadi aturan ya berdebat di antara kalian dalam ruang tertutup saja. Memang gitu belum loh. ada aturan kok. Ya, jangan dibuka ke publik. Yang buka publik, saya diundang mas siapa nih? Dia nanya-nanya, masyarakat nanya. Soalnya nggak kelar-kelar, Enggak nggak dong, dijelasin, karena kami juga sudah bingung. disampaikan menterinya 18 meter. Oke, Iya, baik. iya. Bapak Baru tadi mau wacana. ngomong apa? Satu Gini, wacana wacana yang itu positif, silakan, Pak Joko. yang jangan positif. kemudian jadi Ya. kebingungan rakyat gitu loh. Jadi kalian terkait- yang bingung. Ya, sepakat. Biar rakyat yang bingung, makanya Terus terkait biar rakyat yang bingung. Rakyat tidak boleh bingung. biar ada Kalian lah yang bingung, gitu. Sebenarnya kita tuh gitu ya. Begini Ke ya. siapa? Gitu ya. Ke siapa? Jadi terkait polemik ini mestinya segera Ke rakyat. selesai. Enggak, kita tuh merah putih loh. iya. Gitu ya. Merah putih loh. Jadi mestinya selesai. Presiden sudah mengatakan loh di Singapura. Pak Hasim mengatakan. Jadi menurut lu, Ara tidak menutupi Presiden dan Pak Hasim. Dan saya lihat, sering melihat, menteri itu mengatakan harus layak mas. Bahkan diancam kalau nggak layak. Rasanya itu nggak akan, ini sudah selesai. Nggak Kemarin, mengancam siapa? developer itu diancam. Oleh menterinya? Iya, kalau nggak layak itu. Ya, disediakan. Malah mau disikat. Saya pikir rasanya, ya udahlah gitu ya. Yang keempatnya, Wamennya sudah menyatakan bahwa tidak pernah ada usulan dari Dirjen. Nah itu Oh, jadi Pak Prabowo, Pak Hasim, dan Wamen beda dengan Ara. Ara juga selalu senang dengan kelayakan. Enggak, ukuran apa segala macam beda dan Ara. Kan bahasanya draft. Nah, Bukan, berarti enggak, ukuran kemarin itu kalau Pak Prabowo jelas clear tadi ya. Ya. Minimal 36. Ya. Oke, Pak Hasim bilang tidak layak. Ya. Ukuran itu. Wamen juga bilang 36. Tidak pernah ada. Oke. tidak pernah ada. Jadi Baik. Usulan. Ara sekarang ini menghadapi berbeda pendapat dengan Presiden, Oke. dengan keluarga Ya, Presiden, intinya banyak masalah dan dengan di internal. Wamennya. Tadi lebar. Oh, ya. Dan ada banyak masalah internal Enggak, yang ini biar diselesaikan jelas. di Iya, dalam. betul. Benar Ada sekali. topnya. Mas Samsul, singkat saja penutupan Pak. Sudah banyak sebenarnya program yang dibentuk oleh pemerintah. Kita tahu LPP cuma salah satunya. Ya. Kemudian sekarang muncul 3 juta rumah. Tapi ternyata antar pemerintah sendiri kok tampaknya nggak klop begitu. Kayak ada yang Solusinya diperebutkan. Iya. PR pertama Dan yang harus solusinya dikerjakan apa harus untuk klop memenuhi dulu kebutuhan ya. rumah? Apa Iya. nilainya berapa gitu loh. Iya, PR pertama yang harus diselesaikan memang harus klop dulu. Wacana-wacana yang nggak perlu jangan diluncurkan, jangan dilempar kasihan kalau memang rakyat. belum ini. Dan fokus dulu apa yang sudah ditargetkan oleh Presiden. Ya. Ya kan, Ya. Masih wacana kok ini. Ya. di luar FLPP ada 3 juta itu memang tanda tanya besar dan yang ditunggu realisasinya gratis. Kalau gratis itu kan ini hampir setahun. Masih gratis nih, Bon? Masih Buat gratis. yang kepilih ya gratis. Yang 3 juta itu. Ya, betul. Yang miskin. Masih gratis. Dan yang 3 juta saya- itu. Dananya, ini Oke, dari buat baik. DPR saya infokan ya. 14,4 triliun sudah disiapkan. Disiapkan sama Wamen dari Untuk 3 juta rumah itu. Iya, 2 Oke, juta. udah 2 ada juta, juga. 2 juta, 2 juta. Perdebatan kita Betul. terakhir 3 juta. Nah, Nah, Mas Samsul. dalam proses Targetnya ini perkotaan. Oke, Mas Samsul. Tanahnya gratis. Ayo singkat saja. lega, jelas, harus dijelaskan bahwa dengerin ini kata ketua umum RI Beda. ya. Ya. Berhenti ini Jangan polemiknya gitu. Setuju ya. Selesai. Oke, Gitu. Pak, kita Kalau sama berharap ini developer merah putih. masalah rumah Jadi dapat selesai ini. segera Ya. disosialisasikan. Program boleh bagus tapi menimbulkan kebingungan juga jangan sampai. Ya. Terima kasih Ya. Pak Boni, Bang Adian, Pak Joko, Pak Yayat, Mas Samsul. Dengan demikian saudara, saya masih Targan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.